Empat sahabat. Teman adalah seseorang yang paling bisa membuat kita tertawa dengan hal konyol. Namaku Lini. Aku duduk di kelas 3 SMP. Aku mempunyai 3 seorang sahabat yang bernama Zahra, Aini, dan Tini. Pada suatu hari, kami berkumpul di rumah ini untuk pergi jalan-jalan ke kebun buah. Pada saat perjalanan menuju kebun buah, salah satu teman kami ada yang tertinggal di belakang. Kami bertiga menunggu di pinggir jalan, tetapi ia tak kunjung datang juga. Ditelepon juga tidak diangkat, kami sangat merasa khawatir. Setelah sekian lama kami menunggu, kami memutuskan untuk berbalik arah dan mencari Zahra. Tetapi pada saat di perjalanan, Tini mendapat telepon dari Zahra. Kami sudah lega karena mendapat telepon dari Zahra. Tetapi ternyata yang menelpon kami bukan Zahra, melainkan orang lain yang memakai HP Zahra. Halo Mbak, apa benar ini temannya Zahra? Mbak, tolong segera ke sini, Zahra kecelakaan, kondisinya sangat parah, ucap mas-mas tersebut. Spontan kami semua sangat terkaget-kaget mendengar kabar tersebut. Kami segera mendatangi Zahra. Sesampainya kami di sana, kami melihat bahwa teman kami tergeletak di pinggir jalan karena warga setempat sudah menolong dan membawa Zahra ke tepi jalan. Lini pun menelpon orang tua Zahra dan mengabari bahwa Zahra mengalami kecelakaan. Orang tua Zahra kaget mendengarnya. Orang tua Zahra bergegas menuju lokasi kejadian. Sesampainya orang tua Zahra, mereka melihat anak mereka diangkat dan dimasukkan ke mobil ambulans. Zahra pun dibawa ke puskesmas terdekat. Namun petugas puskesmas tidak sanggup menangani Zahra yang terluka parah. Akhirnya Zahra dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya Zahra di rumah sakit, ia langsung ditangani dokter. Tetapi dokter tidak mampu menangani Zahra. Alat di rumah sakit tersebut kurang lengkap, jadi Zahra harus dilarikan keluar kota. Tetapi orang tua Zahra tidak mempunyai biaya karena biaya rumah sakit di luar kota cukup mahal. Maka dari itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tini, Aini, dan Lini membuka donasi untuk biaya pengobatan Zahra. Akhirnya donasi terkumpul banyak dan Zahra dilarikan ke rumah sakit luar kota. Sesampainya di luar kota, Zahra langsung ditangani oleh dokter. Zahra harus menjalani operasi. Dokter meminta persetujuan dari orang tua Zahra dan mereka setuju. Seharusnya selang beberapa hari Zahra baru dibawa ke ruang operasi. Tetapi karena melihat kondisi Zahra yang begitu parah, dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi hari itu juga. Hari itu ia dioperasi dan operasi Zahra berjalan dengan lancar. Kedua orang tua Zahra menunggu di ruang tunggu kurang lebih selama 4 jam. Operasi Zahra pun selesai. Setelah itu Zahra dibawa ke ruang rawat inap. Setelah sampai ke ruang inap, suster pun datang. Permisi Pak, Bu, administrasinya mohon segera dilunasi, ucap suster tersebut. Setelah itu, orang tua Zahra segera membayar administrasi. Orang tua Zahra mempunyai cukup uang untuk membayar operasi saja, tetapi untuk pengobatan selanjutnya orang tua Zahra tidak mempunyai uang lagi. Orang tua Zahra sangat merasa kebingungan ingin membayar rumah sakit menggunakan apa. Orang tua Zahra berusaha untuk meminjam uang ke keluarga beliau, tetapi tidak ada satupun yang meminjamkan uang. Orang tua Zahra menghubungi Tini, sahabat Zahra. Ia menceritakan kondisi Zahra. Alhamdulillah Nak Tini, keadaan Zahra sudah membaik, tetapi kami tidak punya uang lagi untuk melanjutkan pengobatan. Zahra, saya sudah berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, tetapi tidak ada yang meminjamkan kami, ucap ayah Zahra sambil menangis sesenggukan. Kami bertiga berusaha untuk membantu biaya pengobatan Zahra di rumah sakit. Kami bertiga membuka donasi lagi untuk biaya pengobatan Zahra. Tak banyak orang yang ingin menyumbangkan uangnya untuk biaya pengobatan Zahra, tetapi kami terus berusaha agar uang donasi tersebut terkumpul banyak dan cukup untuk biaya Zahra. Seterusnya kami bertiga mengupload kejadian tersebut di TikTok.
Banyak warga TikTok yang prihatin dengan keadaan Zahra, sehingga banyak uang yang terkumpul untuk biaya pengobatan Zahra di rumah sakit. Kami langsung menghubungi orang tua Zahra bahwa uang untuk biaya Zahra telah terkumpul dan mereka ingin mentransferkan uangnya. Orang tua Zahra sangat-sangat berterima kasih kepada sahabat Zahra. Tak lama setelah itu, kondisi Zahra sudah sangat baik. Zahra diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, banyak tetangga dan teman-teman yang berkunjung untuk melihat kondisi Zahra. Teman-teman Zahra saling bercerita, kemarin si Lini, Aini, dan Tini loh yang mengumpulkan uang sumbangan untuk Zahra. Dapat banyak banget, tapi kok mereka mintain sumbangan 2 kali ya? Atau jangan-jangan uangnya mereka ambil, ucap teman-teman Zahra. Hah, apa? Jadi Tini, Aini, dan Tini nyariin sumbangan buat aku? Dia apaan sih? Biar apa mereka kayak gitu? Ucap Zahra sambil menutupi rasa malunya. Zahra sangat malu kepada teman-temannya karena ia dimintakan sumbangan kemana-mana. Keesokan harinya, Zahra berangkat ke sekolah. Tetapi ia tidak menyapa sahabatnya sekalipun. Ia malah buang muka pada saat bertemu Lini, Aini, dan Tini. Lini pun menyapa si Zahra. Hai Zahra, ayo kita belanja ke kantin. Tetapi Zahra tidak respon sama sekali. Lini, Aini, dan Tini pun bingung apakah mereka ada salah kepada Zahra sehingga Zahra tidak mengheraninya. Hingga pada saat pulang sekolah, Lini, Aini, dan Tini ke kantin tak sengaja mendengar kata-kata Zahra yang sangat menusuk hati mereka. Tahu gak sih, Lini, Aini, dan Tini itu hanya ingin mempermalukanku saja. Mereka membuka donasi dan menempel gambar wajahku di mana-mana agar aku malu, ucap Zahra kepada teman-teman barunya. Lini, Aini, dan Tini sangat kaget mendengar ucapan Zahra. Spontan, Aini langsung menyaut omongan Zahra. Heh Zahra, kamu gak punya otak apa gimana? Kamu punya otak kan? Coba pikir. Aku, Lini, dan Tini membuka donasi itu untuk membantu keluargamu. Kamunya malah tidak punya malu seperti ini. Udah dibantu bukannya terima kasih, malah lupa diri. Aini sangat marah karena perkataan Zahra. Mereka saling berdebat di kantin. Namun, Tini dan Lini berusaha untuk menenangkan Aini agar Aini tidak terpancing emosi. Tini dan Lini tidak terpancing emosi karena ia tahu bahwa berkelahi dengan orang seperti Zahra itu tidak ada gunanya, dan masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Setelah kejadian itu, Tini, Aini, dan Lini bergegas untuk pulang. Tetapi pada saat Tini, Aini, dan Lini berbalik badan ke arah pulang, si Zahra kembali berulah. Ia berkata, "Hai anak-anak, mau kemana kalian? Ahaha, takut ya?" sambil tertawa. Tetapi Lini, Tini, dan Aini tidak mengherani Zahra. Tini, Lini, dan Aini mengobrol bersama. Mereka mencari solusi jalan keluar dari masalah ini. Akhirnya kami memutuskan kami yang akan meminta maaf. Keesokan harinya, kami meminta maaf kepada Zahra. Tetapi Zahra malah mengejek dan mempermalukan kami di depan teman-temannya. Lini, Tini, dan Aini sudah tidak mau berusaha untuk meminta maaf lagi. Dengan berjalannya seiring waktu, mereka tidak saling sapa hingga 3 bulan berlalu. Tetapi entah kenapa tiba-tiba Zahra menyapa. Ia meminta maaf kepada kami. Sepertinya kami tidak bisa memaafkanmu, ucap Lini. Zahra selalu berusaha untuk mencari cara agar Tini, Lini, dan Aini memaafkannya. Setelah sekian banyak cara dilakukan Zahra, tidak ada cara yang berhasil. Tini, Lini, dan Aini tetap tidak mau memaafkan Zahra. Tini, Lini, dan Aini sudah sangat kecewa dan sakit hati kepada Zahra, sehingga tidak mau memaafkan Zahra. Tetapi Zahra mempunyai satu cara, yaitu orang tua Zahra yang membantu meminta maaf kepada Tini, Lini, dan Aini. Tetapi Lini, Tini, dan Aini tetap tidak mau memaafkan Zahra. Tini, Lini, dan Aini mencari tahu mengapa Zahra tiba-tiba meminta maaf. Ternyata Zahra meminta maaf karena ia tahu kebenarannya dari orang tua Zahra. Setelah mendengar itu, hati Tini, Lini, dan Aini pun langsung luluh. Mereka mendatangi Zahra dan berkata, "Zahra, kami sudah memaafkanmu." Hah? Demi apa? Kalian memaafkanku? Terima kasih, kalianlah teman sejatiku, ucap Zahra dengan mata yang berkaca-kaca.